Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa bertemu di kesempatan kali ini tentunya melewati program Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari Berkah Cahaya Ramadan, program-program Ramadan di Metro TV. Kembali lagi saya Hilbram Dunar menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau kita bicara dari episode sebelumnya, Pak Quraish sudah menjelaskan mengenai pentingnya berzakat ya. Kita memberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan dan ini adalah sebuah rahmat Allah dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berzakat dan ini merupakan sebuah kewajiban. Kali ini di Tafsir Al-Misbah akan diteruskan lagi surah Al-A'raf membahas mengenai ayat 157 dan seterusnya. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Episode-episode yang lalu itu berbicara tentang Nabi Musa dan umatnya. Ada di antara mereka yang taat, banyak yang berdosa, durhaka. Ada bahkan yang membuat patung lembu, sapi untuk dia sembah. Nabi Musa mengingatkan mereka, ada di antara mereka yang bertaubat, ada yang tidak. Ayat yang lalu itu menguraikan bahwa Nabi Musa berdoa. Antara lain doa beliau itu, ya Allah, apa katanya, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini kebajikan. Tetapkanlah atau bantulah kami melakukan amal-amal kebajikan di dunia. Kami bertobat, rahmati kami, dan seterusnya. Nah, doa Nabi Musa ini disambut oleh Allah. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada orang-orang yang saya kehendaki. Tentu orang-orang yang berdosa, sedang rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Semua dapat rahmat. Itu akan saya tetapkan terhadap orang yang bertakwa, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang percaya. Ini firman Allah yang pada dasarnya, pada mulanya ditujukan kepada kaumnya Nabi Musa. Nah, ada di antara mereka itu yang hidup pada masa Nabi Muhammad beranggapan, oh ini kami yang dimaksud nih. Kan kami umatnya Nabi Musa. Nah, maka ayat yang akan kita terangkan sekarang ini membantah mereka. Bahwa bukan, masih ada syarat yang kalian belum penuhi. Apa syarat itu? Kita baca ayat kita ini sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, dan seterusnya. Mereka juga harus mengikuti secara bersungguh-sungguh rasul, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, yaitu Nabi Al-Ummi, Nabi yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis, dan yang mereka dapatkan keterangan tentang beliau atau namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Kita lihat kan, jadi tadi ini orang, oh ya kami nih yang dapat rahmat Allah, kamu udah percaya Nabi Musa dan lain-lain sebagainya. Tidak usah lagi Nabi Muhammad kami ikuti. Tidak. Itu sebabnya Nabi Musa juga pernah, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup pada masa saya, dia pun harus ikut saya. Ya toh? Jadi kita lihat sekarang, kita perlahan-lahan lihat kalimat-kalimat. Yattabi'una, mengikuti secara bersungguh-sungguh dan bersinambung.
Ada orang mengikuti sebentar dia berhenti. Tidak ini. Yattabi'una, mengikuti secara bersungguh-sungguh dan bersinambung. Siapa yang diikuti? An-Nabiyul Ummi. Nabi yang ummi. Ummi itu banyak pendapat tentang maknanya. Ada yang berkata begini, ummi itu yang tidak pandai membaca dan menulis. Kenapa? Terambil dari kata itu ibu. Semua manusia di dalam perut ibunya tidak pandai membaca dan menulis, ya kan? Dia lahir tidak mengetahui apa-apa, sehingga orang yang tidak pandai membaca dan menulis dinamai ummi. Oke. Kita bertanya, apa memang Nabi Muhammad itu ummi, tidak pandai membaca dan menulis? Begini Bu, banyak pakar berkata enggak, dia pada mulanya tidak pandai tapi akhirnya pandai. Tapi kita bilang begini, dulu pada masa lampau, pada masa Nabi Muhammad dan beberapa masa sesudahnya, orang yang pandai menulis itu aib. Seperti sekarang, anak-anak muda yang tidak pandai komputer, aib. Iya kan? Itu kenapa dulu dianggap aib? Karena alat tulis menulis itu langka, sedikit. Jadi orang harus mengandalkan hafalan. Orang yang terpaksa menulis itu artinya hafalannya tidak kuat. Itu berlanjut sampai sekian lama. Itu sebabnya juga ulama-ulama hadis itu berkata, hadis yang diriwayatkan berdasar tulisan nilainya lebih rendah dibanding dengan yang di atas hafalan. Karena belum pandai menulis. Ya kan? Jadi dan kita harus ingat bahwa sebenarnya menulis itu alat. Kita tidak perlu pandai menulis kalau kita pandai. Ibu tidak perlu tulis catatan ini kalau ingatannya kuat, iya kan? Itu dia. Jadi tulisan itu alat. Nabi Muhammad dianugerahi Allah pengetahuan sehingga beliau tidak perlu. Dan Al-Quran berkata, engkau tidak pernah menulis suatu tulisan atau bacaan sebelum ini karena kalau kamu pandai membaca dan menulis, orang ragu bahwa apa yang kamu sampaikan ini bukan dari Allah tapi kamu pelajari. Saya kira itu. Ini penting sekali pembahasan ini. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV. Untuk Anda yang baru bergabung, Anda sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi. Silahkan Pak Quraish. Jadi tadi saya katakan, masa itu menulis aib. Oke. Sekarang kita mau tanya nih, ibu-ibu nih, pandai komputer Bu? Anak kita tidak bisa berkata ibu saya bodoh karena tidak pandai komputer. Karena masanya berbeda. Jangan paksakan bahwa ibu saya pandai komputer. Masa berbeda. Jadi jangan paksakan Nabi Muhammad pandai membaca dan menulis pada masa. Jangan ukur beliau dengan ukuran Anda masa kini. Ya kan Bu ya? Oke, bagus. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang Yahudi itu menemukan di dalam kitab suci mereka sifat, nama, keadaan Nabi ini. Memang kitab Taurat dan Injil dalam bentuknya yang sekarang pun masih bisa ditemui oleh pakar-pakar agama. Isyarat-isyarat tentang Nabi Muhammad. Saya akan berikan 1 atau 2 contoh. Ya, itu di dalam kitab Perjanjian Lama Ulangan 33 ada dikatakan begini. Tuhan datang dari Sinai, telah terbit kepada mereka dari Seir, dan ia tampak bersinar di Gunung Faran. Ada 3 tempat, Sinai, Seir, Gunung Faran. Sinai
itu Nabi Musa dari sana, ya kan? Gunung Faran, Seir itu Nabi Isa. Gunung Faran itu di mana? Menurut perjanjian lama, Gunung Faran itu tempat ibunya Ismail. Di mana tempat ibunya Ismail? Di Mekah, ya kan? Jadi Tuhan tampak bersinar itu dari Mekah. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak kalau kita mau cerita tentang itu, ya toh. Baik, kita ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Rasul ini memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Yang baik? Tidak. Kita lihat. Ma'ruf itu budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kita di sini, saya pernah dalam salah satu episode berkata, budaya kita di sini kalau mau salam sama orang angkat tangan, begini ya. Kalau budaya barat bagaimana? Oh, cium katanya. Tidak semua barat cium. Oke. Baiklah, itu budayanya. Kalau cium-ciuman itu yang bukan dia punya pasangan itu terlarang, ya kan? Jadi Nabi menyuruh menghormati budaya masyarakat. Di Eropa boleh jadi orang bicara dengan orang lain dia taruh tangan di pinggang, iya, ya kan? Itu budayanya, silahkan. Tapi budaya kita tidak begitu. Islam menyuruh orang menghormati budayanya. Budaya ini bisa berkembang. Budaya masa lalu bisa jadi tidak berbeda dengan budaya masa kini. Tetapi itu semua bisa